Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, khususnya pada saat ini kita akan melaksanakan proses thalabul ilmi. Semoga Allah meridhai, merahmati dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya anak-anak semuanya atau kalian semuanya isi absen terlebih dahulu guna kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini. Baik, kemudian materi yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya Bapak sampaikan, yakni terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan sifat-sifatnya. Namun sebelum kita masuk ke materi, atau kita cek dulu sebentar. Kita cek dulu materinya. Oke. Ya. Nah ini, bab satu yang kemarin yang Bapak sampaikan itu adalah terkait dengan Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Kita lihat dulu peta konsepnya. Dari materi bab satu ini terkait dengan Asma'ul Husna. Sebelum masuk ke Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik, alangkah baiknya kita masuk dulu kepada pengertian iman, ya. Kita nanti masuk dulu ke pengertian iman kepada Allah. Ini. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke Asmaul Husna yang 4 ini. Kemudian kita fahami dan mudah-mudahan mampu mengamalkan apa yang ada di peta konsep tersebut. Oke, kita lanjut. Pertama, sebelum masuk ke Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, Bapak akan sampaikan terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, definisi atau pengertian daripada iman. Iman menurut bahasa atau menurut lugawi yaitu percaya atau yakin. Dalam artian ini general atau sifatnya umum. Kita mempercayai sesuatu, baik itu percaya terhadap hal yang ada ataupun yang tidak ada. Mempercayai hal yang sifatnya abstrak ataupun zahir, itu adalah percaya. Kita percaya kepada teman, kita percaya kepada orang tua, itu pun dikatakan sebagai iman. Namun keimanan di sini adalah keimanan menurut bahasa atau lugawi. Sedangkan yang kita maksud, keimanan yang kita maksud di sini adalah keimanan menurut istilah. Apa? Iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada kata membenarkan atau sikap hati dengan penuh keyakinan membenarkan keberadaan Allah. Nah, berarti satu yang harus difahami bahwa konsep keimanan ini adalah pertama apa? Wilayah qalbu. Yang orang yang namanya yakin atau yang namanya percaya itu pasti diiringi dengan keyakinan hati. Kenapa? Karena iman ini adalah wilayah hati, bukan wilayah akal. Maka kalau orang berbicara keimanan, kemudian ia gunakan akalnya, rasionya, tanpa menggunakan hati, maka itu juga tidak dikatakan orang beriman. Kenapa? Karena iman ini tempatnya fil qalbi, dalam hati. Bukan kita menafikan akal, tapi akan tetapi iman ini khusus tempatnya di dalam hati. Kemudian selain meyakini akan adanya Allah,
selain meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita pun meyakini akan adanya segala sifat-sifat yang dimiliki Allah. Jadi bukan cuma sekedar kita yakin kepada Allah saja, akan tetapi meyakini segala sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang baik atau dikatakan dalam Al-Quran itu Asma'ul Husna, itu ada 99 yang tercatat dalam Al-Quran, namun sebenarnya masih banyak. Konsepnya sifat Allah itu bukan contohnya sifat-sifat wajib Allah. Jadi bersifat wajib Allah ini bukan cuma 20 saja sebenarnya. Akan tetapi konsepnya adalah segala sesuatu sifat yang layak untuk Allah atau segala kesempurnaan yang layak untuk Allah itu adalah sifat wajib Allah. Meskipun memang para ulama menyebutkan bahwa 20 sifat ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun secara general, secara umum, bahwa bukan cuma 20 saja, sifat-sifat Allah yang lain, yang layak, yang pantas, yang sempurna untuk Allah itu pun adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 di dalam Al-Qur'an, namun yang akan kita bahas kali ini kalau tidak salah itu ada 4 Asmaul Husna. Nah, ini adalah konteks keimanan menurut istilah. Jadi wilayahnya wilayah hati, diyakini tanpa ada keraguan dalam hal membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian keimanan ini ada 3 indikator. Yang pertama ada indikator hati, indikator lisan, juga ada indikator pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengatakan bahwa ia beriman kalau misalkan indikatornya cuma satu, tanpa diiringi lisan, tanpa diiringi dengan pengamalan kesehariannya, itu bisa dikatakan bahwa yaitu berdusta. Karena indikator atau rukun daripada keimanan ini harus ada 3. Kita lihat, iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi indikator pertama hati, yakin dalam hati, kemudian pernyataan lisan, kemudian diamalkan. Alurnya seperti ini. Kita meyakini, percaya, yakin kepada Allah, kemudian diucapkan, oh iya saya percaya, saya yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah itu, kalau kita sadar bahwa kita yakin adanya Allah, maka diamalkan keyakinan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, itu adalah indikator daripada keimanan. Jadi ada indikator hati, ada pernyataan lisan, dan ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Anak-anak semuanya tolong dipahami makna keimanan dari materi bab 1 ini sebelum kita masuk ke Asmaul Husna. Sebelum masuk ke materi selanjutnya terkait dengan Asmaul Husna, alangkah baiknya teman-teman coba renungkan sejenak terkait dengan keimanan ini, nanti Bapak lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit, ada suara-suara yang abstrak. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit yang tertinggal, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Salah satu tanda di antara adanya Allah Subhanahu wa taala adalah wujudu hadhil makhluqati, atau adanya seluruh alam jagat raya ini beserta seluruh isinya. Adanya langit dengan seluruh isinya, adanya bumi dengan seluruh isinya. Allah menciptakan manusia, jin, kemudian menciptakan alam semesta lainnya. Itu merupakan bukti bahwa Allah itu ada, bukti keberadaan Allah. Kemudian setelah itu Allah mengatur dan mengurus alam semesta dengan
kekuasaannya. Nah, ini adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kalau kalian sudah paham terkait dengan keimanan, nanti kalau yang belum paham boleh ditanyakan ya. Selanjutnya berkenaan dengan Asmaul Husna. Oke. Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama Allah yang baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah yang Allah miliki sebagai bukti kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara bahasa bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang indah yang Allah miliki sebagai bukti kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran itu ada 99. Meskipun sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Tadi sempat disinggung bahwa ada sifat wajib ya. Jadi sifat wajib itu bukan wajib kepada Allah, tapi wajib kepada kita untuk mengetahui bahwa sifat Allah itu ada 20 khususnya. Jadi bukan wajib Allah. Kalau Allah wajib berarti ada yang mewajibkan Allah. Itu pemaknaannya. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi makna daripada sifat wajib itu adalah sifat yang wajib kita ketahui ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 20 sifat, dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, sampai mutakalliman. Itu pemaknaan sifat wajib. Nanti kita cek ya, ada di mata pelajaran diniyah nanti pada kitab Aqidatul Awam itu materinya tentang aqaidul iman. Oke, balik lagi ke Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, sedangkan menurut istilah Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah yang Allah miliki sebagai bukti kemahasempurnaan Allah. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah penjelasan makna Asmaul Husna dari sifat Al-Alim. Al-Alim di sini diartikan bahwa Allah ini adalah Allah yang maha mengetahui atau Allah yang maha memiliki ilmu. Kita sebutkan saja poin-poinnya. Yang pertama, Al-Alim artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Jadi Allah ini zat yang maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui hal yang gaib dan hal yang tampak, yang zahir. Pengetahuan Allah melebihi pengetahuan kita. Pengetahuan kita ini terbatas dengan adanya apa, terkendala dengan adanya apa, situasi, kondisi dan sebagainya, termasuk dengan kemampuan kita. Namun al-alim atau pengetahuan Allah ini meliputi kesemuanya. Jangankan hal yang sifatnya zahir, jangankan hal yang sifatnya terlihat, yang tampak, hal yang sifatnya batin, yang tidak terlihat dan tidak tampak pun Allah mengetahui. Bahkan hati kita berbicara Allah itu tahu. Atau Allah ini zat yang maha memiliki ilmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sumber ilmu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Kita ini adalah sebagai objek daripada keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha memberikan ilmu, Allah zat yang maha memiliki ilmu, Allah yang mengajarkan. Ilmu itu datang dari Allah, Allah mengajarkan kepada kita, kita akhirnya jadi bisa. Maka nanti suatu saat mungkin ilmu itu dicabut lagi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah milik Allah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah, atau 31. Kalian bisa cek di Al-Quran. Itu bukti Allah pemilik ilmu dikatakan di sana. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Allah
berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi, Allah berkata kepada malaikat, Allah akan menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi. Itu serentak malaikat protes. Malaikat protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mau ciptakan manusia yang suka merusak, yang suka menumpahkan darah? Kenapa tidak kami saja yang suka memuji engkau, yang suka bertasbih, yang suka mensucikan engkau? Itu protes malaikat. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, sesungguhnya kami ini lebih tahu daripada kalian semuanya. Nah, maka dijawab, dibuktikan oleh Allah dengan melalui proses pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Ayatnya gini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Al-ayah. Nah, dalam ayat tersebut itu sudah terbukti bahwa yang memiliki ilmu dan yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah Allah. Artinya gini, wa'allama, dan Allah telah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a, terhadap seluruh nama-nama. Nama apapun Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Supaya Nabi Adam nanti ditunjukkan kepada malaikat bahwa khalifah yang akan Allah turunkan ke muka bumi ini adalah bukan sembarang khalifah. Pemimpin yang Allah akan turunkan ke muka bumi ini bukan pemimpin sembarangan atau pemimpin biasa, akan tetapi khalifah atau pemimpin yang memiliki ilmu. Maka akhirnya Allah hadapkan Nabi Adam beserta para malaikat, kemudian dites antara Nabi Adam dengan malaikat, dan akhirnya yang menjadi pemenang adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sebelumnya Allah ajarkan, Allah berikan ilmu. Nah, ini membuktikan bahwa Allah ini adalah pemilik ilmu, Allah ini adalah zat yang mengajarkan, memberikan ilmu kepada kita semuanya. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Oke, itu. Kemudian dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, pada poin ini sebenarnya ada batasan. Di antara orang yang Allah kasihkan ilmu kepadanya itu adalah khusus dari hamba-hambanya yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena gini, ilmu ini adalah suci. Kenapa? Karena datang dari Allah. Ilmu bisa sampai kepada seseorang jika seseorang ini adalah orang yang suci, orang yang bertakwa, orang yang terjauh dari sifat-sifat tercela. Maka dari itu, kalau misalkan kita belajar, sekolah, mengaji, itu sebisa-bisa harus mampu menjauhi sifat-sifat atau akhlak-akhlak tercela. Kenapa? Karena kalau kita masih membiasakan sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, apalagi kemaksiatan dan dosa sebagainya, maka ilmu ini tidak akan sampai kepada kita. Dan makanya Allah sebutkan bahwa ilmu ini adalah khusus bagi orang-orang yang Allah pilih. Itu orang-orang yang bukan terbebas, orang-orang yang mampu menahan dirinya dari dosa, dari hawa nafsu dan sebagainya. Selanjutnya, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Seperti tadi dikatakan, Nabi Adam ini awalnya tidak tahu. Setelah diciptakan, Nabi Adam ini tidak tahu menahu tentang segala sesuatu. Kemudian Allah ajarkan, akhirnya Nabi Adam memiliki ilmu. Nah, ini membuktikan bahwa sumber ilmu, sumber pengetahuan Nabi Adam alaihissalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun tetap proses kasab atau proses belajarnya itu harus
kita laksanakan. Kita tidak bisa ketika lahir kemudian punya ilmu, langsung punya ilmu, langsung menjadi seorang guru, langsung menjadi seorang ulama. Tidak. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa yang ketika ingin mendapatkan sesuatu itu harus berusaha dulu, harus ikhtiar dulu. Kalau pengen ilmu, maka kita harus belajar, kemudian rajin menghafal, kemudian rajin bertanya juga. Nah ini ya, karena kita ini ilmunya bitta'allum, dengan pendidikan atau dengan pembelajaran. Nah, meskipun begitu, tetap zat Allah lah yang menentukan kita diberikan ilmu ataupun tidaknya. Kewajiban kita cuma ikhtiar, yaitu belajar. Nah, maka dari itu kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mampu mengamalkan ilmu tersebut dengan baik. Itu ya anak-anak. Nah, Bapak pun sama, masih dalam proses belajar, dalam tahap pembelajaran. Kita sharing, kita belajar. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Mungkin hanya satu dari Asmaul Husna yang 4 ini yang Bapak sampaikan. Kedepannya Bapak sampaikan lagi Asmaul Husna yang lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan keimanan yang sangat kuat. Kenapa? Karena derajat orang beriman dan berilmu itu sudah jelas berbeda dengan orang yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah a'lam wa rasuluhu bimuradih. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu kepada beberapa derajat yang sangat tinggi ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya ahli ilmu, ahli iman, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu serta mampu mengamalkan ilmunya. Itu saja, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.